Kenapa ulama NU berbeza jalan dengan Wahabi? Inilah penjelasan ilmiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Benteng Aswaja, menjaga Ahlus Sunnah dengan hujjah bukan hujatan. Sering muncul tuduhan bahwa Nahdlatul Ulama tidak sejalan dengan Wahabi karena NU dianggap kolot, tradisional, bahkan anti-sunnah. Namun, benarkah demikian? Atau justru perbedaan ini bukan soal tradisi, melainkan perbedaan cara memahami agama? Video ini tidak bertujuan menyerang, melainkan menjelaskan secara ilmiah dan jujur mengapa mayoritas ulama NU tidak sejalan dengan Wahabi. NU bukan organisasi tradisi, tapi manhaj ilmiah. Pertama, penting diluruskan, NU bukan sekedar kumpulan budaya atau adat. NU berdiri di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, fikih, 4 mazhab, tasawuf, Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Artinya, NU tidak membuat ajaran baru, tetapi meneruskan warisan ulama sejak berabad-abad. Sementara Wahabi muncul dengan satu slogan besar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya bukan pada slogannya, tetapi bagaimana slogan itu dipahami dan diterapkan. Perbedaan metodologi, inilah inti masalahnya. Ulama NU memahami Al-Quran dan Sunnah melalui tafsir ulama, penjelasan hadis, ijma', qiyas, kaidah usul fikih. Sedangkan Wahabi cenderung langsung ke teks, menolak taklid mazhab, mencurigai khilaf ulama, menganggap praktik mayoritas sebagai penyimpangan. Inilah perbedaan mendasarnya. NU bertanya, bagaimana ulama memahami dalil ini? Wahabi sering bertanya, ada atau tidak di zaman Nabi? Padahal, agama tidak dipahami dengan satu pertanyaan saja. Soal bid'ah. Inilah titik tabrakan terbesarnya. Dalam pandangan NU, mengikuti Imam Syafi'i dan jumhur ulama, bid'ah tidak satu warna. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Imam Syafi'i berkata, bid'ah itu dua, terpuji dan tercela. Sedangkan Wahabi berkata, semua bid'ah adalah sesat. Akibatnya, maulid dituduh sesat, zikir berjamaah disalahkan, tahlilan dicela, tradisi keagamaan umat dipatahkan. Bukan karena dalilnya tidak ada, tetapi karena cara berpikir yang sempit terhadap dalil. Sikap terhadap ulama dan khilaf. Ulama NU mengajarkan satu prinsip penting, ikhtilaf itu rahmat selama ada dalil dan adab. Karena itu, NU tidak mudah menyesatkan, tidak cepat membid'ahkan, tidak gemar mengkafirkan. Sedangkan Wahabi cenderung tegas tanpa kompromi, mudah melebeli sesat, menganggap amalan mayoritas umat sebagai penyimpangan. Inilah sebabnya NU sering dituduh sesat, ahli bid'ah, penuh khurafat. Padahal yang berbeda hanyalah cara memahami agama. Selanjutnya, kenapa mayoritas ulama NU menolak Wahabi? Karena ulama NU melihat Wahabi memutus mata rantai madhab, mengerdilkan peran ulama klasik, mengubah khilaf menjadi konflik, menganggap satu pemahaman sebagai satu-satunya kebenaran. Padahal yang demikian ini bukan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas ulama NU bukan anti-sunnah, justru menjaga sunnah agar tidak dipahami secara liar. Kesimpulannya, perbedaan NU dan Wahabi bukan soal sarung atau jenggot, bukan soal kunut atau tidak, tetapi soal cara memahami agama, dengan sanad atau tanpa sanad, dengan adab ulama atau dengan klaim sendiri. Mayoritas ulama NU tidak sejalan dengan Wahabi karena mereka menjaga agama dengan ilmu, bukan dengan emosi dan slogan. Demikian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng Aswaja, menjaga Ahlus Sunnah dengan hujjah, bukan hujatan.